Mereka tertawa saat perwira muda TNI itu berdiri di depan senjata infanteri digital paling rumit milik Rusia. Seorang instruktur berkata dingin, prajurit Asia Tenggara hanya cocok bertarung di hutan, bukan menghadapi sistem tempur modern. Lalu kalimat itu dilontarkan tajam. Jika kau bisa mengendalikan senjata ini dalam mode penuh, kami akan berdiri dan memberi hormat padamu. Tatapan meremehkan mengarah padanya, sendirian, dikelilingi pasukan asing yang yakin ia akan tumbang sebelum pelatuk kedua ditekan. Apa yang terjadi setelah itu, tidak pernah mereka bayangkan. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara dingin Rusia menyambut rombongan militer asing di fasilitas uji senjata itu. Bangunan baja menjulang, dipenuhi kabel, layar digital, dan bau oli mesin. Di antara seragam Eropa Timur yang tebal dan penuh emblem, Letnan II Fajar Pranoto tampak sederhana. Bendera merah putih di lengannya kecil, namun jelas. Tatapan beberapa prajurit asing langsung menilai, bukan ingin tahu, melainkan meragukan. Sejak langkah pertama di ruang briefing, sikap itu terasa. Beberapa instruktur Rusia berbicara tanpa menurunkan suara, seolah Fajar tidak perlu dihormati. Mereka menyebut peserta dari Asia Tenggara biasanya unggul fisik, tapi tertinggal dalam sistem modern. Kalimat itu disampaikan dingin, disertai senyum tipis. Fajar mendengarnya, namun wajahnya tetap datar, seperti tak terusik. Ruang uji senjata itu menyerupai laboratorium tempur. Di tengah ruangan berdiri senjata infanteri canggih dengan sistem bidik otomatis dan kendali digital berlapis. Layar-layar kecil menampilkan data balistik real-time. Salah satu instruktur menatap Fajar lama, lalu berkata singkat bahwa ini bukan senjata untuk latihan hutan. Tawa kecil menyebar, cepat namun tajam. Fajar melangkah mendekat tanpa membalas sepatah kata pun. Tangannya menyentuh rangka logam dingin itu, matanya bergerak pelan mengikuti antarmuka digital. Instruktur lain mencatat waktu. Mereka yakin perwira muda itu akan kebingungan. Sistem ini bahkan sering membuat prajurit mereka sendiri frustrasi. Banyak yang gagal memahami sinkronisasi jeda mekanisnya. Sesi dimulai. Peserta lain telah mencoba sebelumnya, sebagian berhasil, sebagian tidak. Ketika giliran Fajar, ruangan terasa lebih sunyi, bukan karena hormat, melainkan menunggu kegagalan. Ia tidak langsung menekan pelatuk. Detik demi detik berlalu. Beberapa orang saling pandang, yakin dugaan mereka benar. Waktu terus berjalan. Namun di balik diamnya, Fajar sedang membaca. Ia memperhatikan pola respons sistem, jeda kecil antara input dan reaksi senjata. Ia mengingat pelatihan panjang di tanah air, di medan yang jauh lebih sederhana namun keras. Teknologi boleh berbeda, tetapi disiplin tetap sama. Nafasnya teratur, pikirannya fokus. Instruktur mulai menunjukkan ekspresi tidak sabar. Salah satu dari mereka hendak memberi teguran. Saat itulah Fajar mengubah posisi tubuhnya sedikit. Jarinya bergerak cepat, namun terukur. Layar digital merespons, sistem aktif sepenuhnya. Beberapa pasang mata membesar, menyadari ada sesuatu yang berubah. Lampu target di kejauhan menyala satu persatu. Ruangan kembali hening, kali ini bukan karena ejekan, melainkan antisipasi. Semua menunggu apa yang akan terjadi saat pelatuk itu akhirnya ditekan, dan apakah keyakinan mereka sejak awal akan runtuh atau justru terbukti benar. Pelatuk itu akhirnya ditekan. Dentuman terdengar teredam oleh peredam suara modern, nyaris seperti desahan mesin. Target pertama runtuh seketika, tepat di pusatnya. Tanpa jeda berlebihan, Fajar menggeser bidikan. Sistem otomatis mencoba mengoreksi, namun ia justru menyesuaikan lebih cepat. Target kedua dan ketiga jatuh berurutan, rapi, efisien, tanpa gerakan sia-sia. Beberapa instruktur mulai berdiri dari kursi mereka. Ekspresi mengejek berganti kebingungan. Data di layar menunjukkan kestabilan yang jarang terlihat. Senjata itu dikenal sulit dijenakkan karena respons digitalnya yang kerap terlambat sepersekian detik. Namun Fajar seperti sudah mengantisipasinya. Setiap tembakan dilepas pada momen yang tepat, seolah ia berdialog dengan mesin. Sesi belum selesai. Sistem masuk ke mode lanjutan,
mensimulasikan gangguan sensor dan perubahan angin buatan. Disinilah banyak peserta sebelumnya gagal. Fajar sempat ragu sepersekian detik. Bidikannya meleset tipis. Catatan merah muncul di layar. Beberapa orang kembali berbisik, mengira keajaiban itu telah berakhir. Fajar menurunkan senjata sejenak. Ia menutup mata, mengatur napas. Ingatannya melayang ke latihan panjang di bawah hujan dan lumpur, saat kesalahan kecil berarti hukuman berat. Ia membuka mata kembali, lebih tenang dari sebelumnya. Tangannya kembali ke posisi. Kali ini ia tidak melawan sistem, ia menyelaraskan diri dengannya. Target bergerak muncul lebih cepat. Fajar tidak mengejar dengan panik. Ia menunggu, membiarkan sistem bekerja, lalu masuk di celah jeda yang ia pahami. Satu tembakan, satu jatuh. Ulangi. Data akurasi melonjak drastis. Ruangan dipenuhi suara notifikasi keberhasilan. Tidak ada lagi tawa, hanya tatapan tak percaya. Instruktur yang paling keras sebelumnya kini diam. Ia memperhatikan grafik stabilitas yang hampir sempurna. Beberapa peserta Rusia saling bertukar pandang, jelas terguncang. Senjata yang selama ini mereka anggap terlalu rumit kini tampak patuh di tangan prajurit asing itu. Fajar tetap tanpa ekspresi, fokus pada tugas. Namun ujian terakhir belum diberikan. Sistem utama tiba-tiba dimatikan sebagian, mensimulasikan kegagalan tempur di medan nyata. Banyak yang tahu, bagian ini sering menghancurkan skor tertinggi sekalipun. Lampu ruangan meredup. Layar berkedip. Senjata kini setengah manual, setengah digital. Fajar merasakan perubahan itu seketika. Ia menggeser posisi kaki, menyesuaikan keseimbangan. Tangannya kini lebih mengandalkan insting daripada data. Instruktur utama memberi isyarat singkat. Ini penentuan akhir. Tidak ada pengulangan. Semua mata tertuju pada satu sosok di tengah ruangan dingin itu. Saat target terakhir muncul dengan pola acak dan waktu terbatas, Fajar tahu satu kesalahan saja cukup untuk menjatuhkannya kembali menjadi bahan ejekan. Ia mengangkat senjata perlahan, menatap ke depan dengan tenang. Detik berjalan cepat, dan keputusan harus diambil sekarang. Pelatuk ditekan dengan tekanan yang nyaris tak terlihat. Dentuman kembali terdengar, kali ini lebih berat karena sistem manual mengambil alih. Target pertama bergoyang, nyaris bertahan, lalu jatuh tepat sebelum batas waktu. Fajar tidak berhenti. Ia bergerak mengikuti ritme baru, lebih lambat, lebih manusiawi. Senjata itu kini seperti kembali menjadi besi dan mekanik, bukan layar dan angka. Target berikutnya muncul dari sudut berbeda. Angin buatan berubah arah, sensor tak lagi memberi peringatan. Fajar sempat terlambat sepersekian detik. Wajah beberapa instruktur menegang. Namun ia segera mengoreksi, bukan dengan emosi, melainkan disiplin. Tembakan dilepas saat tubuhnya benar-benar stabil. Target itu runtuh, dan grafik kembali naik. Ruangan terasa semakin sempit. Tidak ada suara selain mesin dan napas tertahan. Fajar merasakan beban ujian itu, bukan di bahunya, melainkan di pikirannya. Ia tahu ini bukan hanya soal skor. Ini tentang bagaimana ia dipandang sejak awal. Tentang semua kalimat meremehkan yang sengaja tak ia jawab. Mode terakhir diaktifkan. Target bergerak acak dengan jarak bervariasi, sebagian muncul dan hilang dalam hitungan detik. Banyak peserta sebelumnya gagal di sini. Fajar mengubah pendekatan. Ia tidak memburu semuanya. Ia memilih. Fokusnya tajam, memilih momen paling bersih. Setiap keputusan diambil cepat, tanpa ragu. Satu target terlewat. Catatan kuning muncul. Beberapa orang menarik napas lega, mengira kejatuhan itu akhirnya datang. Namun Fajar tidak bereaksi berlebihan. Ia tetap berdiri tegak, menjaga ritme. Ia tahu masih ada peluang, dan selama waktu belum habis, tugas belum selesai. 3 target terakhir muncul hampir bersamaan. Sistem tidak memberi urutan prioritas. Instruktur utama mengamati jam dengan ekspresi serius. Fajar menurunkan senjata sedikit, lalu mengangkatnya kembali. Gerakannya sederhana, nyaris klasik. Tembakan pertama dilepas, lalu kedua, lalu ketiga, masing-masing dengan jeda yang presisi. Layar besar di dinding menampilkan hasil akhir. Angka-angka berhenti bergerak. Tidak ada suara tepuk tangan. Tidak ada komentar. Ruangan sunyi total. Beberapa instruktur saling menatap, mencoba memastikan apa yang mereka lihat benar.
Skor itu melampaui rekor sebelumnya, bahkan dalam kondisi sistem tidak penuh. Fajar menurunkan senjata dan melangkah mundur satu langkah sesuai prosedur. Wajahnya tetap tenang, tanpa senyum kemenangan. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu sesuatu telah berubah. Sikap di ruangan itu tidak lagi sama. Dan saat instruktur utama berdiri perlahan, semua orang menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Instruktur utama melangkah ke depan dengan wajah yang kini sulit dibaca. Ia meminta hasil ditampilkan ulang, memastikan tidak ada kesalahan sistem. Teknisi mengangguk, menjalankan verifikasi. Angka yang sama muncul kembali. Tidak berubah. Beberapa instruktur lain menghela napas panjang, seolah baru menyadari bahwa penilaian mereka sejak awal telah runtuh perlahan. Ruangan yang tadinya dingin kini terasa berat. Tidak ada lagi senyum sinis. Tidak ada bisik meremehkan. Instruktur yang sebelumnya paling vokal berdiri kaku, tangannya mengepal tanpa sadar. Ia menatap Fajar, bukan lagi sebagai peserta asing, melainkan sebagai prajurit yang baru saja menundukkan sistem yang bahkan mereka hormati dengan hati-hati. Instruktur utama akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan tegas. Ia menyebut bahwa senjata itu dirancang untuk prajurit yang berpikir cepat dan patuh pada data. Namun apa yang ia lihat barusan adalah kombinasi yang jarang. Disiplin klasik dan pemahaman teknologi. Kalimat itu berhenti sejenak, memberi ruang pada maknanya yang dalam. Fajar berdiri tegap, pandangannya lurus ke depan. Ia tidak mencari pengakuan, tidak pula menunduk rendah. Sikapnya tetap sama seperti saat pertama masuk ruangan. Tenang. Sederhana. Justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang merasa kecil. Seolah mereka baru menyadari kesalahan membaca sosok di hadapan mereka. Namun ujian belum sepenuhnya berakhir. Instruktur utama memberi isyarat pada panel kontrol lain. Ada satu sesi tambahan, jarang digunakan, biasanya hanya untuk demonstrasi internal. Mode itu mensimulasikan tekanan tempur berlapis, bukan sekadar akurasi. Beberapa instruktur saling pandang, ragu apakah ini perlu. Fajar tidak bereaksi berlebihan saat penjelasan singkat diberikan. Ia hanya mengangguk sekali. Dalam benaknya, tantangan apapun tetaplah tugas. Namun ia sadar, sesi ini bukan lagi soal kemampuan teknis semata. Ini tentang pembuktian terakhir, tentang apakah rasa hormat itu akan benar-benar lahir atau kembali diragukan. Lampu ruangan berubah warna. Sistem mengatur ulang seluruh parameter. Waktu reaksi dipangkas, toleransi kesalahan dipersempit. Bahkan prajurit senior Rusia jarang diminta mencoba mode ini. Beberapa orang menahan napas, menyadari risiko kegagalan kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Fajar melangkah kembali ke posisi. Senjata terasa lebih berat, bukan secara fisik, tetapi karena makna di baliknya. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi untuk menertawakan, melainkan menunggu apakah ketenangan itu mampu bertahan saat tekanan mencapai puncaknya. Dan ketika hitungan mundur dimulai, tidak ada yang berani berpaling. Hitungan mundur berakhir tanpa suara. Mode tekanan aktif seketika. Target tidak lagi muncul teratur, melainkan disertai gangguan visual dan suara ledakan simulasi. Lantai bergetar ringan. Sistem sengaja dirancang untuk memecah konsentrasi. Beberapa instruktur tahu, di titik ini, banyak prajurit kehilangan kendali emosi lebih dulu sebelum kehilangan akurasi. Fajar tidak terburu-buru. Ia berdiri dengan postur stabil, membiarkan kekacauan itu berlalu sesaat. Matanya tidak terpaku pada layar, melainkan pada ruang di depannya. Saat target pertama muncul tiba-tiba, ia sudah siap. Tembakan dilepas bersih. Tidak sempurna, tapi cukup. Ia bergerak bukan untuk mengejar skor, melainkan bertahan dalam ritme. Gangguan meningkat. Data sengaja diputarbalikkan. Angin buatan berubah ekstrim. Fajar sempat tertekan, satu tembakan meleset jauh. Catatan merah muncul lagi. Namun kali ini tidak ada kepanikan. Ia menerima kesalahan itu seperti bagian dari pertempuran. Ia memperbaiki posisi, menyesuaikan napas, lalu melanjutkan. Di kursi pengamat, para instruktur Rusia mulai menyadari sesuatu. Fajar tidak bertarung melawan sistem. Ia bertarung melawan dirinya sendiri. Setiap keputusan diambil tanpa amarah, tanpa ego. Senjata itu tidak lagi tampak rumit di tangannya. Ia menjadi alat, bukan penguasa. Dan justru disitulah kekuatannya. Menjelang akhir,
Target terakhir muncul dengan waktu yang hampir mustahil. Banyak yang tahu, ini biasanya penentu kegagalan. Fajar mengangkat senjata perlahan. Tidak ada keraguan di wajahnya. Ia menunggu 1 detik tambahan, lalu menembak. Target itu jatuh tepat saat waktu habis. Lampu sistem padam. Tidak ada suara. Layar menampilkan hasil akhir dengan stabilitas di atas ambang maksimum mode tekanan. Beberapa orang berdiri tanpa sadar. Instruktur utama melangkah maju, lalu berhenti tepat di depan Fajar. Untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, ia memberi hormat militer penuh. Kalimat yang keluar singkat namun berat. Ia mengakui bahwa apa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar penguasaan senjata, melainkan penguasaan diri. Ia menyebut nama Indonesia dengan jelas, tanpa nada meremehkan. Ruangan yang sebelumnya penuh keraguan kini dipenuhi rasa hormat yang tak terbantahkan. Fajar membalas hormat dengan sederhana. Tidak ada senyum lebar, tidak ada kata balasan panjang. Ia hanya menjalankan prosedur, lalu melangkah pergi. Namun saat pintu baja itu tertutup di belakangnya, semua yang ada di ruangan tahu, hari itu mereka bukan hanya menguji senjata. Mereka baru saja menyaksikan lahirnya rasa segan yang tulus.